Halo, perkenalkan nama saya Silveris Evandra, NIM 19104168840. Jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 1, hari tanggal Rabu 27 Januari 2021, kelas A1 pagi, dosen Adi Mursalin SEMM. Saya akan menjawab soal bagian A, yaitu soal yang pertama, berapa kali saudara hadir kuliah melalui Zoom dan WhatsApp? Jawaban saya 14 kali pertemuan dengan 1 kali menggunakan Zoom. Soal kedua, apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi 1? Dari dosen saudara melalui Google Classroom dan WhatsApp, sebutkan dan jelaskan. Jawaban melalui Google Classroom yaitu pertemuan pertama membahas topik pengertian manajemen operasi dan menarik kesimpulan masing-masing mahasiswa melalui Zoom. Pertemuan kedua membahas materi diskusi manajemen operasi 1, bab 1 dan bab 2 serta menjawab soal. Pertemuan ketiga membahas apa itu manajemen operasi dan menjawab soal serta mahasiswa menyimpulkan apa itu manajemen operasi. Pertemuan keempat menjawab soal fungsi utama manajemen operasi, bidang kegiatan manajemen operasi, sejarah lahirnya konsep manajemen operasi, tantangan produktivitas, input-output operasional, hubungan antara produktivitas dan standar hidup, tantangan sosial dan strategi operasi, dan lain-lain. Pertemuan kelima mencari materi dari video yang sudah dibagikan para malam dalam manajemen operasi dan cara mengukur produktivitas, serta membuat kesimpulan dengan menggunakan video record. Pertemuan ke-6 membahas tentang topik yang dibagikan dalam video itu mengenai teori manajemen operasi dan menjawab soal. Pertemuan ke-7 menjawab soal manajemen operasi yaitu pengertian manajemen operasi, ruang lingkup, manajemen operasional, perbedaan barang dan jasa, keputusan manajemen operasi, alasan perlu mempelajari manajemen operasi, keunggulan bersaing melalui operasi. Pertemuan ke-8 desain produk dan menjawab soal mengutarakan jawaban melalui Zoom. Pertemuan ke-9 mengerjakan soal tentang tujuan persediaan, pengertian manajemen persediaan, jenis-jenis persediaan, perputaran persediaan, jenis-jenis biaya persediaan, analisis persediaan, menjelaskan rumus economic order quantity, reorder point, dan cara menentukan reorder point dan stock safety. Pertemuan ke-10 menjelaskan materi manajemen persediaan, manajemen operasi melalui Zoom. Pertemuan ke-11 absensi dan mencari materi di Google cara menghitung economic order quantity dengan menggunakan rumus. Pertemuan ke-12 menjawab soal economic order quantity dengan video record. Pertemuan ke-13 mendefinisikan manajemen operasi menurut para ahli. Dari WhatsApp, pertemuan ke-14 membagikan PDF buku ajar manajemen operasional, desain produk, materi melalui video pengertian manajemen operasi, membagikan buku manajemen operasi. Soal ketiga, apa tugas terstruktur yang Anda buat? Jelaskan. Jawaban saya meringkas materi manajemen operasi, soal dari video, menjawab pertanyaan dengan video diskusi manajemen operasi, menjawab soal manajemen operasional melalui video record, menjawab soal manajemen persediaan melalui video record, membuat contoh soal economic quantity serta menjawab soal, meringkas materi economic order quantity, mengutarakan ringkasan manajemen operasi melalui Zoom, membuat ringkasan manajemen persediaan melalui video record, membuat soal sendiri dan menjawabnya, meringkas dari semua materi yang telah disampaikan. Soal keempat, kenapa harus mempelajari manajemen operasi? Jawaban saya, manajemen operasi salah satu dari 3 fungsi organisasi, yaitu produksi, keuangan, pemasaran, dan secara integral
berhubungan dengan semua fungsi bisnis lainnya. Oleh karena itu, manajemen operasi mempelajari cara mengatur diri sendiri untuk usaha yang produktif. Kita mempelajari manajemen operasi karena ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa produksi. Fungsi produksi adalah bagian dari masyarakat yang menciptakan produk yang kita gunakan. Mempelajari manajemen operasi untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi, karena di dalam sebuah perusahaan juga perlu menguasai manajemen. Mempelajari manajemen operasi karena bagian ini merupakan bagian yang paling banyak menghabiskan biaya dalam sebuah organisasi. Sebagian besar pengeluaran perusahaan digunakan untuk fungsi manajemen operasi. Walaupun demikian, manajemen operasi memberikan peluang untuk meningkatkan keuntungan dan pelayanan terhadap masyarakat. Manajemen operasi adalah salah satu dari 3 fungsi utama dari setiap organisasi dan berhubungan secara utuh dan semua fungsi bisnis lainnya. Semua organisasi memasarkan ataupun menjual, membiayai ataupun mencatat rugi laba, dan memproduksi atau mengoperasikan, maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana aktivitas manajemen operasi berjalan. Ingin mengetahui cara barang dan jasa dihasilkan. Fungsi produksi merupakan segmen yang menciptakan produk yang kita konsumsi. Ingin mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh manajer operasi sehingga kita dapat mengembangkan kemampuan yang diperlukan jika menjadi manajer. Soal bagian B. Soal yang pertama, pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan di link. Setelah Anda membuat link tersebut di atas, materi apa saja yang Anda dapat pelajari, sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Sejarah manajemen operasi. Sejak awal peradaban manusia, namun pembahasan ini difokuskan pada 200 tahun terakhir. Dalam pembahasan berikutnya, sejarah manajemen operasi tidak diuraikan menurut istilah kronologis yang kaku. Menambah ilmu saya bahwa manajemen operasi terdapat 7 aliran yang membuat manajemen sampai saat ini menjadi berkembang, antara lainnya yaitu asal-usul manajemen operasi sampai dalam perjalanannya. Manajemen operasi masih terbilang muda, namun sejarahnya dapat dikatakan unik, kaya, dan menarik. Pada perjalanannya, manajemen operasi akan terus berkembang dengan adanya sumbangan dari ilmu lain, termasuk teknik industri dan manajemen sains. Seiring dengan kemajuan statistik, manajemen dan ilmu ekonomi telah berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Berikut adalah pengertian manajemen operasi. Dalam melaksanakan produksi suatu perusahaan diperlukan manajemen yang berguna untuk menerapkan keputusan-keputusan dalam upaya pengaturan dan pengordinasian pengguna sumber daya dari kegiatan produksi yang dikenal sebagai manajemen produksi ataupun manajemen operasi. Manajemen operasi menurut saya adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien. Seorang pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien bertanggung jawab mengelola proses pengubahan input menjadi output. Alasan mempelajari manajemen operasi, ada beberapa alasan yang dijadikan dasar perlunya mempelajari manajemen operasi, yaitu antara lain sebagai berikut. Pada prinsipnya, manajemen operasi memberikan cara pandang yang sistematis dalam melihat proses dan organisasi. Manajemen operasi ini sudah menjadi isu biasa dalam industri manufaktur ataupun industri jasa. Pemahaman tentang cara mengelola operasi dengan pendekatan modern akan memudahkan untuk menganalisis dan memperbaiki sistem di perusahaan ataupun organisasi. Konsep dan tools dalam manajemen operasi pada dasarnya dan banyak diterapkan pada fungsi manajemen yang lain. Hal itu dikarenakan setiap fungsi manajemen akan melibatkan proses dalam pekerjaannya masing-masing. Akhir-akhir ini, manajemen operasi menawarkan karir yang cukup menantang seperti fungsi manajemen lainnya. Di berbagai perusahaan sudah bisa dijumpai jabatan manajer operasi, bahkan sampai direktur operasi.
Dalam pendidikan bisnis, peran manajemen operasi dapat dijadikan dua hal, yaitu yang pertama, manajemen operasi menjadi pilar wajib diajarkan kepada mahasiswa. Para recruiters mencari lulusan perguruan tinggi yang sudah memiliki cukup pengetahuan dan pengalaman dalam manajemen operasi. Pengertian strategi operasi menurut para ahli. Selain pengertian secara umum di atas, beberapa ahli ini juga memaparkan pengertian strategi operasi dalam pengembangan bisnis. Yang pertama, Anderson et al. Tahun 1984. Strategi operasional merupakan visi jangka panjang terdiri atas misi, tujuan, kebijakan, dan distinctive competence suatu perusahaan. Kedua, Hill tahun 1989. Strategi merupakan suatu cara yang menekankan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan manufaktur dan pemasaran. Semuanya bertujuan untuk mengembangkan perspektif korporat melalui agensi. Ketiga, menurut ahli Skinner tahun 1978. Strategi merupakan filosofi yang berkaitan dengan alat untuk mencapai tujuan perencanaan strategi operasional yang khas. Perencanaan strategi operasional yang khas dalam praktiknya, strategi operasi bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang masing-masing memiliki peran tersendiri dalam mengembangkan bisnis. Berikut ini pengelompokan perencanaan operasional yang khas. Perencanaan produksi, yakni perencanaan yang berhubungan langsung dengan metode dan teknologi yang dibutuhkan pada pekerjaan. Penyusunan strategi operasi untuk pengembangan bisnis. Kondisi perusahaan sehingga tujuan yang ditetapkan bisa tercapai lebih mudah. Cara menyusun strategi operasional sebagai bagian dasar penyusunan rencana kerja. Saya akan menarik beberapa pengertian peramalan atau forecasting. Menurut saya adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model sistematis. Peramalan merupakan aktivitas fungsi bisnis yang memperkirakan penjualan dan penggunaan produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Apa itu kapasitas produksi? Kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerimaan, penyimpanan atau keluaran dari suatu unit, fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya. Kapasitas produksi menentukan beberapa jumlah permintaan yang harus dipenuhi dengan menggunakan fasilitas produksi yang ada. Soal ketiga, berapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut? Video-video yang Anda tonton tersebut berbicara mengenai apa dan siapa pembicaranya dan manfaat apa yang Anda dapat peroleh dari menonton video-video tersebut. Video yang saya tonton yaitu ada 5. Itu yang pertama, pembicara Rahmat Hidayat, Dea Dwi Arpiani, Rika Nur Hikmah, Aldi Alpianto Purnomo, Mega Vira Rengkung, Kosi Dewanggana, Valia Askia Putri, Meli Febi. Pembahasan mengenai pengertian manajemen operasional, fungsi dan contoh. Video kedua, pembicara Budi Harsanto, pembahasan fungsi esensial dalam menghasilkan produk. Video ketiga, pembicara Stephanie Goni, pembahasan pentingnya manajemen operasional. Video keempat, pembicara Hamdan Magister Manajemen atau MM, pembahasan strategi operasional. Video kelima, pembicara Yunida Paramita, pembahasan perencanaan pemasaran. Manfaat yang dapat saya ambil yaitu terhadap video tersebut, saya jadi memahami pengertian manajemen operasi. Manajemen operasi adalah bagian dari bisnis yang memfokuskan pada produksi, peliharaan, dan perkembangan efektif dan efisien. Video-video tersebut sangat bagus untuk ditonton.
Saya akan menjelaskan manajemen operasi. Adalah bagian dari bisnis yang memfokuskan pada produksi, peliharaan, dan perkembangan efektif dan efisien. Video-video tersebut sangat bagus untuk ditonton sehingga tidak terlalu panjang tulisan yang bisa membuat bosan. Dan video-videonya pun banyak variasinya, baik dari backgroundnya, tulisan, dan lain sebagainya, sehingga dapat memotivasi untuk bisa membuat materi dan variasi video yang lebih menarik. Dalam video tersebut pastinya dijelaskan oleh orang-orang yang begitu hebat dan berpengalaman dan berwawasan yang sangat baik. Soal keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Jawaban saya, manajemen persediaan adalah merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Diketahui pentingnya manajemen persediaan untuk kesuksesan bisnis. Dalam dunia usaha, terutama usaha di bidang produksi barang ataupun jasa dagang, istilah persediaan seringkali digunakan untuk menggambarkan stok barang yang dimiliki oleh perusahaan. Persediaan biasanya dikelola sedemikian rupa sehingga perusahaan berada pada zona aman dari berbagai kemungkinan yang bisa mengancam perusahaan terkait dengan persediaan bahan baku ataupun produk jadi yang mereka butuhkan. Adanya keperluan mengelola persediaan inilah yang lantas disebut sebagai manajemen persediaan. Manajemen persediaan berfungsi untuk mengatur setiap persediaan yang ada di dalam perusahaan, mulai dari bagaimana cara memperoleh persediaan tersebut dan cara penyimpanan, sehingga bagaimana tersebut dimanfaatkan ataupun dikeluarkan. Tentunya manajemen persediaan merupakan bagian penting dari perusahaan, apalagi jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang dagang. Manajemen persediaan membantu mengatur persediaan perusahaan agar tidak kekurangan. Soal kelima, apa yang dimaksud dengan just in time atau apa manfaat just in time bagi Anda, mahasiswa, dan bagi perusahaan? Just in time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan efisien, mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Manfaat just in time bagi mahasiswa yaitu yang pertama yang dapat saya rasakan, mungkin mengerjakan tugas sesuai waktu dan perintah, tidak menunda-nunda pekerjaan, selalu efektif dalam pengerjaan tugas, selalu teliti dan menyelesaikan tugas, serta tidak terburu-buru. Manfaat just in time bagi perusahaan, mungkin yang dapat saya ambil biaya untuk penyimpanan bisa dialokasikan ke yang lain. Kualitas produk harus tinggi atau SDM yang terampil dan didukung dengan mesin yang canggih. Proses lebih cepat. Perusahaan merespon keinginan konsumen dengan cepat dan tepat. Apabila segera direspon konsumen menjadi puas, kas yang keluar akan cepat menjadi kas lagi. Soal ke-6, sebutkan dan jelaskan metode-metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa mengambil mata kuliah manajemen operasi? Yang pertama yaitu metode time series. Metode time series atau deret waktu merupakan metode peramalan yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen atau variabel yang dicari dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya, kemudian dihubungkan dengan waktu, mingguan, bulan, atau tahun. Metode kedua, casual atau sebab akibat. Metode peramalan kuantitatif yang kedua yaitu metode casual method atau metode sebab akibat. Metode ini didasarkan pada keterkaitan antar variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya. Metode ketiga yaitu metode forecasting kualitatif. Metode peramalan kualitatif ini sifatnya lebih efektif, subjektif dibandingkan dengan kuantitatif. Hal ini
karena metode peramalan kualitatif dipengaruhi oleh emosi, pendidikan, intuisi, pengalaman si peramal, sehingga hasil setiap orang akan berbeda. Bagi mahasiswa, mengapa sangat penting? Karena untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang ini, guna untuk menjadi bekal mahasiswa jika ingin berbisnis, harus bisa meramalkan penjualan dan produk-produk. Mengapa? Karena peramalan sangat mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam berbisnis. Karena peramalan merupakan bagian dari keputusan mahasiswa dalam berbisnis. Soal ketujuh, bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawaban, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, memberikan fasilitas kerja yang baik bagi seluruh karyawan yang ada di perusahaan, memberikan program pelatihan kepada karyawan, karena pelatihan atau training akan berpengaruh besar pada kinerja karyawan. Cara meningkatkan produktivitas karyawan melalui program pelatihan sangat penting bagi setiap karyawan di perusahaan agar dapat bekerja secara profesional, terutama bagi karyawan baru, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Cara meningkatkan produktivitas karyawan dengan pengawasan terdiri dari pengawasan reward, punishment, serta memotivasi untuk maju kepada karyawan. Dengan adanya motivasi, maka karyawan akan mendapatkan kekuatan dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya. Motivasi ini menjadi cara meningkatkan produktivitas karyawan yang efektif, namun juga harus ditunjang dengan strategi pendukung yang lainnya. Soal ke-8, apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerimaan, penyimpanan, atau keluaran dari suatu unit, fasilitas, ataupun output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya. Misalnya, kedai kopi ini membuka outlet pada jam 10 dan tutup jam 11 malam, maka kapasitas produksinya adalah 10 kopi dikali 11, 120 kopi. Kemudian kapasitas produksi order itu dalam 1 bulan atau 30 hari adalah 120 dikali 30 sama dengan 3.600 kopi. Jika harga setiap kopi adalah 20.000, maka maksimum peluang penghasilan per bulan adalah 20.000 dikali 3.600, hasilnya yaitu 72 juta. Kita juga dapat menghitung omset per hari, kemudian dibuat 1 bulan. Jika dalam 1 jam bisa menghasilkan 10 kopi, maka dalam 1 jam bisa menghasilkan 200.000. Dalam 1 hari bisa menghasilkan omset 200.000 dikali 12 sama dengan 2.400.000 atau 2,4 juta per hari. Dalam sebulan maka omset bisa 2,4 juta dikali 30 sama dengan 72 juta. Soal ke-9, apa kesan-kesan Anda mempelajari manajemen operasi 1 secara daring dan manfaat apa yang Anda peroleh? Dengan setiap tugas yang diberikan melalui video record tentunya akan mempermudah mahasiswa dalam mengingat kembali materi manajemen operasi yang telah disampaikan. Walaupun belajar secara daring, tetapi materi yang disampaikan sangat efektif meskipun kadang terkendala oleh jaringan, tetapi dengan adanya bantuan menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Edmodo, WhatsApp, dan lain sebagainya, tidak membuat materi yang disampaikan hilang begitu saja, melainkan sangat bagus. Karena pada saat terkendala jaringan, pada lain waktu bisa membuka materi yang telah diupload ke berbagai aplikasi tersebut. Manfaat yang saya peroleh banyak sekali yaitu memahami apa itu manajemen operasi, peramalan dalam manajemen operasi, strategi manajemen operasi, produktivitas manajemen operasi, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ilmu dan wawasan yang dapat saya ambil melalui mata kuliah manajemen operasi ini.
Karena manajemen operasi juga bagi mungkin tidak akan kesulitan dalam bekerja di sebuah perusahaan. Paling tidak ada sedikit paham mengenai manajemen operasi. Ini di dalam sebuah perusahaan, yaitu bagaimana cara membangun kerjasama yang baik, cara memahami manajer kita, dan intinya bisa meramalkan apa yang direncanakan di masa yang akan datang dengan melihat data-data yang tahunan lalu. Sekian jawaban UAS dari saya ucapkan terima kasih.